Makanya saya bilang, yang sampai kepada Tuhan bukan tubuh, bukan pikiran, bukan jiwa, tapi kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, kesadaran jiwa. Allah berfirman dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Lalu beliau berfirman dalam Al-Quran, inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Rumah pertama yang aku bangun untuk manusia adalah Bakkah al-Mubarakah. Secara syariat, Bakkah itu adalah Ka'bah, tapi secara hakikat, Bakkah bukan Ka'bah. Tempat yang tersembunyi ada di dalam diri, sebuah lokus yang sediakan Tuhan untuk proses pertemuan kita dengan Dia. Disitulah kita perlu guru yang bisa membimbing kita meniti ke dalam diri. Makanya dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-17 Allah berfirman, "Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajida lahu waliya mursidan." Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk, pasti akan mendapatkan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah untuk mendapatkan petunjuk, sampai mati tidak akan bertemu dengan seorang waliyan mursidan. Wali itu teman, mursid itu guru. Teman yang bisa dijadikan guru, yang bisa membimbing kita meniti ke dalam diri, menemukan jawaban atas pertanyaan, siapa diri saya? Dari mana saya asal? Salat itu di dunia, salat itu mengingat Allah. Bagaimana kita bisa mengingat Dia kalau kita belum tahu dan kenal kepada Dia? Itu sebabnya kata liko dalam Quran susah cari terjemahnya dalam bahasa Indonesia kecuali satu dalam bahasa Arab. Liko artinya jumpa. Suka atau tidak suka, kata liko harus diterjemahkan jumpa. Proses perjumpaan dimensinya seperti apa? Saya tidak bisa menjelaskan. Karena itu harus dialami langsung oleh yang bersangkutan. Karena spiritualitas tidak bisa diwakilkan. Ada seorang murid bertanya pada guru, "Guru, tolong jelaskan padaku bagaimana engkau berjumpa dengan Tuhan?" Apa kata guru yang bijaksana? "Silakan berdiri, nak. Kamu pergi ke toilet. Tolong wakili, saya mau kencing." Apa jawaban murid itu? "Guru, bagaimana mungkin saya bisa mewakili guru kencing? Karena kencing itu urusan sendiri-sendiri. Kencing saja urusan sendiri-sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Hal yang sangat sepele. Bagaimana mungkin pertemuan dengan Tuhan bisa diwakilkan dan dijelaskan? Kamu hanya akan bisa merasakan sendiri saat kamu punya keinginan untuk menjumpainya." Makanya di Quran, surat Al-Ankabut ayat yang ke-5, Allah berfirman, "Man kana yarjuliku Allah, fa inna ajalallahu la'at." Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti saatnya akan tiba. Syaratnya cuma satu, berharap. Tetapi di Quran surat Yunus ayat 7 dan 8, ada ayat yang cerita kebalikannya. Innalladzina la yarju liqa'ana. Dan orang-orang yang tidak berharap jumpa denganku, kata Allah. Waradu bil hayati dunya. Terlalu sibuk ngurusi dunia. Watsma'annu biha. Bahkan dunia sudah menenteramkan dia. Sudah sampai di zona nyaman dengan dunianya. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Dan orang-orang itu cenderung melalaikan tanda-tandaku. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Pasti sengsara disebabkan apa yang dia perbuat. Jadi Quran cuma cerita dua, yang berharap pasti, yang tidak berharap juga tidak akan dihukum. Silakan mengambil risiko dari pilihannya. Makanya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, 46 dan seterusnya Allah berfirman, "Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat, dan itu amat sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Penjelasan ayat berikutnya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bahwa dia akan jumpa dengan Tuhannya. Jadi khusyuk itu harus diawali dengan proses perjumpaan. Perjumpaan mengantarkan pada proses pengenalan. Bagaimana mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu? Kita hanya bisa mengingat sesuatu yang kita tahu. Makanya kita lihat cerita Nabi Musa mencari Tuhan.
Itu diceritakan di banyak surat. Dan yang paling dominan di Quran surat Toha. Ayat 1, 2, 3, terus sampai pada puncaknya. Ayat yang ke-14. Di situ Allah berfirman, Innani anallah, la ilaha illa anna fa'budni, wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kita baru dikatakan telah menyembah aku kalau selama sholat yang kita ingat adalah Dia. Apa yang kita ingat ketika sholat? Bahkan yang tidak ingat ketika tidak sedang sholat, mendadak ingat ketika sholat. Nyari penitik ketika enggak sholat, sulit. Tapi begitu Allahu Akbar, pikiran mulai jalan. Oh, penitik tadi dipinjam tetangga. Sudah dikembalikan sama anak yang paling besar. Dipinjam sama anak yang paling kecil. Sudah disampaikan pada ibu. Ibu kemudian taruh di leher mukena. Begitu salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Penitik ketemu. Perjalanan pikiran mencari penitik ketika sholat luar biasa. Padahal ketika tidak sholat, luar biasa susahnya. Yang tidak kita ingat ketika tidak sedang sholat, mendadak ingat ketika sholat. Siapa yang disembah? Bukankah kita sedang menyembah penitik? Fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Makanya coba lihat. Jadi kata Allah di dalam Quran surat Toha, kalau kita baca dari ayat 1 terus sampai ayat 14. Di situ cerita siapa? Itu cerita perjalanan Nabi Musa. Nabi Musa mencari Tuhan. Maka di situ ada kata-kata, sudah sampaikah cerita Musa padamu? Ketika Musa melihat api di lereng gunung. Saat Musa mendekati api, kemudian api itu berkata, hai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan. Jangan takut Musa, masuklah kamu ke Al-Muqaddasitua. Lepas kedua terompahmu. Itu Quran. Ketika Musa melepaskan kedua terompahnya, melampaui segala dualitas dunia ini. Masuk di Al-Muqaddasitua, masuk di Sidrah Al-Muntaha, di puncak kesadaran yang tertinggi. Makanya saya bilang, yang sampai kepada Tuhan bukan tubuh, bukan pikiran, bukan jiwa, tapi kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, kesadaran jiwa. Bagaimana mungkin jiwa antarkan pada Tuhan? Oh, jiwa sudah bersama dengan Tuhan? Bagaimana mungkin pikiran diantarkan pada Tuhan? Pikiran sendiri percikan dari kecerdasan Tuhan. Bagaimana mungkin tubuh diantarkan pada Tuhan? Tubuh sendiri bagian dari semesta, bagian dari dirinya Tuhan. Yang akan sampai pada Tuhan adalah kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, kesadaran jiwa. Makanya belajar agama itu belajar sadar. Banyak yang tidak sadar ketika sedang sholat. Tidak sadar ketika sedang ngaji. Banyak juga yang tidak sadar ketika sedang makan. Makanya banyak orang-orang bijak hanya mengajarkan kesadaran dalam hidup ini. Makanya Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan bukan di sebuah tempat. Karena Tuhan tidak terkungkung oleh konsep ruang dan waktu. Indah sidratil muntaha, di puncak kesadaran yang tertinggi. Makanya tugas kita apa? Meningkatkan kesadaran demi kesadaran. Makanya cerita Mi'raj itu secara simbolik. Begitu kita cerita langit, yang terpikir oleh kita apa? Langit itu ruang kosong yang di sana. Langit dalam bahasa spiritual menceritakan lapisan-lapisan kesadaran. Di langit pertama, di kesadaran pertama maksudnya, bertemu Adam. Adam itu apa? Adam itu materi. Makanya manusia belajar semua dari materi. Materi masuk energi, Yahya energi. Masuk energi ketiga, Yusuf. Yusuf itu indah. Masuk langit yang keempat, Idris cerdas. Masuk langit kelima, Harun cinta. Masuk langit keenam, Musa. Mutakalliman, berdialog dengan Tuhan. Masuk langit ketujuh, kesadaran Ibrahim. Baru Sidrah Al-Muntaha. Makanya di Quran dikatakan, Maqamu Ibrahim musholla. Artinya apa? Salatlah di tingkatan kesadaran Ibrahim. Di tingkatan spiritual Ibrahim. Di situ salat khusyuk adanya.